Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita berjumpa lagi dan kita sama-sama akan belajar tentang konsep dasar micro teaching. Anak-anak, apa micro teaching? Mikro adalah kecil, terbatas, sempit. Teaching yaitu pembelajaran. Maka dari itu, micro teaching berarti suatu pembelajaran yang segala aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Apa peer teaching? Peer artinya kawan sebaya, teaching pembelajaran. Peer teaching adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan menyertakan teman sebaya sebagai siswanya. Setelah kalian mengetahui apa itu micro teaching, apa itu peer teaching, maka tentu saja kalian akan tahu, oh, tujuan micro teaching ternyata ada dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum micro teaching ialah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Pembelajaran yang mendidik. Lantas, tujuan khususnya apa? Karena kalian sebagai calon guru, maka ini perlu diingat dan perlu ditanamkan dalam hati, pikiran, dan tindakan kalian. Yang pertama yaitu calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Yang kedua, calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Tujuan khusus yang ketiga adalah sebagai calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien, serta calon guru mampu bertindak profesional. Setelah kalian paham tentang tujuan, prosedur pembelajaran mikro sesuai gambar di samping ini, yang pertama bahwa kalian semua harus memahami teori atau hasil penelitian tentang keterampilan mengajar. Yang kedua, mendiskusikan prinsip dan keterampilan yang harus dikerjakan. Yang ketiga, dipraktekkan dengan teman-teman selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian yang keempat yaitu direkam dengan video dan diputar orang sebagai bahan masukan terhadap keterampilan mengajar apa yang sudah dilatihkan dan sudah kita wujudkan ketika kita melaksanakan pembelajaran micro teaching. Yang kelima, jika perlu, dilatihkan pada kelompok yang berbeda, sehingga kita bisa melihat kelemahan-kelemahan terdahulu. Dan nanti kelemahan-kelemahan ini jangan sampai diulangi lagi oleh kita sendiri ataupun kawan-kawan guru kita. Kemudian yang keenam adalah pengajaran mikro ada kaitannya dengan praktik di lapangan dalam situasi yang sesungguhnya. Prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro, ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua calon guru, kepada Bapak Ibu guru bahwa Bapak Ibu guru, calon guru diminta untuk menyusun bahan ajar. Lama penyajiannya ketika praktek micro teaching adalah 10-15 menit. Jangan lupa bahan ajar yang telah disusun diketik rapi dan diserahkan kepada dosen sebelum tampil untuk mencocokkan
apakah yang ditulis nanti sesuai dengan yang dipraktikkan dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin diajarkan kepada siswa. Kemudian, bagi Bapak Ibu guru atau calon guru yang tidak tampil, maka akan mendapat tugas sebagai supervisor, sebagai observer tertulis, sebagai observer lisan, dan sekaligus beberapa orang akan berperan sebagai peserta didik di kelas. Adapun manfaat pembelajaran mikro yang pertama ialah mengembangkan dan membina keterampilan tertentu calon guru dalam mengajar. Yang kedua, keterampilan mengajar terkontrol dan dapat dilatihkan. Yang ketiga, perbaikan atau penyempurnaan secara cepat dapat segera dicermati. Kemudian yang keempat, latihan penguasaan keterampilan mengajar lebih baik. Yang kelima, saat latihan berlangsung, calon guru dapat memusatkan perhatian secara objektif. Kemudian yang keenam, menuntut dikembangkan pola observasi yang sistematis dan objektif. Kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah mempertinggi efisiensi dan efektivitas penggunaan sekolah dalam waktu praktik mengajar yang relatif singkat. Fungsi dari micro teaching ada 4, yaitu yang pertama ada fungsi instruksional, kemudian ada fungsi pembinaan, kemudian ada fungsi integralistik, dan ada fungsi eksperimen. Fungsi instruksional, micro teaching berfungsi sebagai penyedia fasilitas praktik atau latihan bagi calon guru atau tenaga kependidikan untuk berlatih dan atau memperbaiki dan meningkatkan keterampilan pembelajaran yang pada hakikatnya merupakan latihan penerapan pengetahuan, metode, dan teknik mengajar dan atau ilmu keguruan yang telah dipelajari secara teoretik. Sedangkan dilihat dari fungsi pembinaan, micro teaching berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pembekalan para calon guru sebelum terjun ke lapangan, yaitu melakukan pengajaran dan pembelajaran yang sebenarnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi integralistik, yang mana program micro teaching merupakan bagian integral pengenalan lapangan persekolahan atau PLP serta merupakan mata kuliah prasyarat PLP dan berstatus sebagai mata kuliah wajib lulus. Kemudian fungsi yang eksperimen, fungsi keempat, bahwa keberadaan micro teaching berfungsi sebagai bahan uji coba bagi calon guru pakar di bidang pembelajaran. Tentu saja setelah kalian memahami apa itu micro teaching, apa itu peer teaching, kemudian tujuan khusus, tujuan umum, kemudian sudah paham prosedurnya, kemudian mengetahui manfaat pembelajaran mikro serta memahami fungsi micro teaching, tidak lupa bahwa kalian juga harus mengetahui dan memahami betul apa itu kompetensi guru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana seorang guru harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Selain kompetensi, guru juga harus mengetahui dan memahami betul tentang standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan.
Guru harus paham betul SKL yang harus dicapai oleh peserta didik, baik ketika mereka nanti lulus dari jenjang pendidikan dasar ataupun SKL dari masing-masing fase. Untuk saat ini kurikulum merdeka berarti setiap fase SKL-nya itu apa, kemudian standar isi, kemudian harus paham standar proses, begitu juga standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana. Tentunya Bapak Ibu guru harus paham betul sarana dan prasarana yang bisa menunjang pembelajaran itu berjalan efektif, produktif, dan menyenangkan. Kemudian mengetahui betul standar pengelolaannya, kemudian standar pembiayaan, tak lupa juga standar penilaian pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih detailnya untuk kompetensi guru, kalian bisa baca terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian kalian juga bisa baca terlebih dahulu Standar Nasional Pendidikan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu materi tersebut. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi penerang buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.